Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini saya mau bahas Antam ya, PT Aneka Tambang. Semua orang pasti tahu. Oke, di laporan keuangan 2025 Q3-nya ini nggak tahu nih kinerjanya bagus atau nggak, kita lihat ya bersama-sama. Oke, jadi kita disclaimer dulu, video ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan sharing analisis saya dari sudut pandang pribadi. Jadi isi materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum, ya, bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hal saham yang dibahas, ya, Antam. Jadi setiap keputusan investasi adalah tanggung jawab masing-masing individu ya. Jadi do your own research, silahkan analisis sendiri gitu, analisis lebih lanjut kalau memang saham ini menarik gitu ya. Jangan jadikan analisis saya ini sebagai analisis yang utama. Jadi ceritanya misalkan saya mau beli Antam nih. Nah, saya pasti dicek dulu gitu ya dengan 3 kriteria utama. Yang pertama itu syaratnya wajib bagikan dividen gitu ya. Nah, kenapa gitu ya perusahaan itu harus bagi dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti profit dari bisnisnya gitu ya. Jadi kalau misalnya perusahaannya nggak profit gitu atau cuma untung di atas kertas, ya nggak akan bisa bagi dividen gitu. Dan pastinya perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang pro kepada pemegang saham. Nah, jadi kalau perusahaan yang nggak bagi dividen berarti hanya memperkaya segelintir pihak gitu ya, mungkin pejabat perusahaan atau mungkin owner gitu ya, owner perusahaan yang biasanya menjabat sebagai komisaris dan direksi gitu. Jadi ya memang harus hati-hati gitu dalam memilih perusahaan gitu. Dan pastinya perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat gitu. Jadi kalau misalnya kondisi bisnisnya lagi lesu, lagi rugi terus, utangnya terlalu besar, arus kasnya susah gitu ya, perusahaan akan kecil kemungkinan untuk bagi dividen karena perusahaan akan lebih mengutamakan survival dulu gitu ya, bertahan hidup dulu. Nah, jadi kalau memang teman-teman nih udah tahu ada perusahaan yang bagi dividen rutin gitu, punya kondisi bisnis yang sehat, pastikan teman-teman itu belinya itu di bawah nilai wajarnya kalau bisa. Karena kalau belinya di harga yang terlalu tinggi, di harga yang super premium, itu agak riskan untuk nanti koreksi gitu ya. Jadi harganya turun nanti akan mengalami capital loss gitu. Jadi sebelum kita berinvestasi, ya kita harus gunakan akal sehat kita gitu ya. Jadi jangan mudah FOMO, jangan ikut-ikutan orang gitu ya, jangan mudah percaya stock pick, rekomendasi, analis gitu ya, dan juga jangan percaya kepada saya juga gitu. Jadi teman-teman itu harus punya analis sendiri, analisis lebih lanjut gitu ya, harus punya alasan kuat di balik kenapa beli saham tersebut ya. Nah, jadi kalau memang saya yang biasa saya lakukan gitu dari 2016 sampai sekarang, ya memang saya mengikuti konsep value investing gitu ya. Jadi saya beli ketika harga sahamnya di bawah intrinsic value ya, pakai PBV gitu ya, spesifik. Saya cicil beli gitu ya, lalu ketika harga mencapai PBV 1 atau kembali mencapai 1 ya saya take profit gitu ya, selesai. Atau hold lebih lama kalau memang kinerjanya bagus ya. Jadi kalau di tabel nih ya, misal belinya di 0,9 ya profit cuma 11% ya, dan seterusnya. Jadi yang saya lakukan ini memang nggak cari yang multi-bagger ya, nggak cari yang untungnya ratusan persen gitu, yang wajar-wajar aja gitu ya, lambat memang. Nah, jadi untuk prinsipnya gitu ya harus sabar gitu ya, harus orientasinya jangka panjang. Nggak bisa kita itu mengharapkan keuntungan yang sangat besar itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu ya, agak sulit gitu ya, karena itu perlu momentum dan juga ya pastinya ada keberuntungan gitu. Dan pastinya kalau memang mau berinvestasi ya harus fokusnya pada value gitu ya, atau nilai intrinsik perusahaan gitu. Dan ini sifatnya subjektif dan relatif ya, jadi carilah teman-teman metode evaluasi yang memang nyaman gitu. Misalnya ada yang pakai DCF gitu, enterprise value, silahkan gitu ya. Kalau saya memang ya pakai PBV gitu ya. Jadi saya fokusnya di book value gitu. Saya update tiap 3 bulan sekali dari laporan keuangan yang terbaru. Lalu setelah itu saya nanti tentukan entry price ini kira-kira masuknya di range PBV berapa ya buat mulai belinya. Nah, saya sampaikan seperti ini gitu. Kenapa? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang gitu ya, nggak jangka pendek. Karena kalau jangka pendek itu nggak ada hubungan antara harga saham dan kinerja perusahaan gitu ya. Banyak perusahaan yang buruk, yang nggak bagus, yang bermasalah itu harganya naik tinggi gitu ya, digoreng gitu ya. Ya wajar-wajar aja gitu ya, normal gitu karena jangka pendek. Tapi ketika banyak investor yang sudah beli gitu ya, masuk terus nyangkut, harganya kembali lagi gitu ya. Kalau memang kinerjanya buruk, nanti harga yang kemahalan itu, yang over value, yang digoreng itu nanti akan turun lagi gitu ya, mungkin ke gocap kali atau mungkin lebih rendah gitu ya, dan akhir meninggalkan banyak investor yang nyangkut gitu, kasihan
gitu. Dan memang kalau memang dicek gitu ya perusahaan yang harganya 50 atau lebih rendah, ketika dicek perusahaan itu lewat laporan keuangan memang kebanyakan bermasalah gitu ya sepengalaman saya. Jadi ya kita harus hati-hati dalam memilih perusahaan. Dan untuk saya gitu, kalau saya memang pakai sedikit dari fundamental gitu ya. Kenapa sedikit? Karena analisis fundamental tuh luas gitu ya. Sedangkan saya hanya fokusnya di laporan keuangan, sedikit rasio dan juga ya tadi pakai PBV gitu ya. Nggak banyak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kurang silahkan dilengkapi gitu ya bagian yang memang kurangnya atau memang yang diperlukan. Dan untuk saya memang harus paham gitu ya laporan keuangan gitu. Kenapa harus paham gitu? Karena nanti baik dari neraca, laba rugi, arus kasnya ini nanti mereka itu akan bercerita tentang kondisi perusahaannya gitu ya, lagi sehat atau lagi sakit gitu atau lagi gawat nggak apa gawat darurat gitu ya. Nah jadi memang ya gitu harus kita paham, nggak cuma dihafal aja gitu. Dan nanti memang akan muncul 7 ciri perusahaan sehat gitu ya yang layak diinvestasikan. Ini versi Edwin, versi saya ini itu saya tulis menggunakan pos keuangan yang ada, dan ini sebenarnya basic logic gitu ya, nggak ada yang istimewa, nggak ada yang spesial. Apa aja? Ya ini ya, bisnisnya sehat, ada uang kas yang nyata, ada likuiditas yang cukup, keberlangsungan operasinya baik, gitu ya, bisa bayar dividen gitu rutin, nggak bergantung utang terlalu besar ya, bertumbuh, berekspansi, menjaga kepercayaan kita investor dan juga kreditornya, dan pastinya kita sebagai investor itu nanti akan diuntungkan lewat valuasi harga saham yang akan cenderung naik sesuai dengan kinerja, dan pastinya stabil juga ya ketika ada penurunan jangka pendek, nanti dia akan kembali lagi naik atau melambung lebih tinggi selama kita belinya itu nggak di harga yang terlalu tinggi ya, nggak belinya di harga yang tadi super premium gitu. Jadi memang perhatikanlah ya harga beli kita gitu. Jadi ya kembali jangan langsung asal pencet buy gitu ya, jangan. Nah jadi memang nanti untuk Antam nanti akan saya screening gitu ya, ya lewat apa aja ya, ini ya dividend payment history-nya, return earning, PBV, PER, CFO, CFI, CFF ya, pola arus kasnya gitu. Nah jadi memang nanti akan dipindahkan gitu ya ke Excel seperti ini gitu ya, dan ini teman-teman bisa download linknya gratis gitu ya, linknya ada di deskripsi video gitu ya, passwordnya ALK Edwin gitu. Oke, jadi ya kita langsung aja ke bagian analisis ya. Nah jadi untuk analisis gitu ya, ini udah pastikan dulu udah bener ya 2025 Q3 bener ya, satuan jutaan gitu, udah bener. Nah ini kalau saya udah temukan gitu ya, rangkum sedikit gitu ya untuk riwayat pembagian dividen. Ini untuk Antam dia bagus ya, selama 3 tahun terakhir dia bagi dividen, artinya perusahaan ini ya dalam 3 tahun terakhir itu stabil gitu ya, menghasilkan keuntungan, dan keuntungannya itu bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya gitu. Jadi ini bagus ya, langsung lolos screening gitu ya, layak untuk dianalisis lebih lanjut gitu. Saya selalu memang carinya minimal 3 tahun. Jadi kalau salah satunya ini misalnya bolong nih, misalnya tahun ini nggak bagi dividen, saya biasanya skip gitu ya, langsung close aja laporan keuangan, cari emiten yang lain. Nah jadi untuk bagian data gitu yang harus kita pindahkan, ntar ya digedein dulu. Nah biar jelas ya. Oke, yang harus dipindahkan itu yang pertama itu adalah kas dan setara kas ya, yang ini nilainya. Nah kenapa sih kas setara kas ini harus dipindahkan? Karena kas setara kas ini adalah total uang yang berada di dalam dompet perusahaan gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya uang nih di dompet gitu ya, ada uang di rekening, nah itu semua kas setara kasnya itu ya. Nah si kas ini punya fungsi gitu ya untuk bayar operasional, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi kalau nilainya terlalu sedikit gitu ya, harus hati-hati karena nanti bisa terganggu ya salah satu atau mungkin ketiganya. Nah tapi kalau nilainya terlalu besar gitu ya, ya kita juga bertanya-tanya gitu. Kalau saya bertanya-tanya buat apa kelebihan kas tersebut gitu ya, padahal kalau memang nggak ada tujuan yang spesifik ya sebaiknya bisa kita nikmati aja gitu untuk pemegang sahamnya. Caranya gimana ya, misalnya dengan bayar utang gitu ya yang masih ada gitu supaya beban bunganya ringan, atau mungkin untuk ekspansi usaha, atau mungkin bayar dividen ya dengan nilai yang lebih besar atau mungkin lebih sering gitu ya. Dan juga kalau misalnya memang dia nggak ketiganya, ya udah simpel aja buyback saham aja, simpel ya, karena untuk memperkecil faktor pembagi earning per share dan juga dividen per share-nya gitu. Jadi nilainya nanti di laporan keuangan lebih bagus ya, earning per share lebih besar dan kita dividen per share-nya juga sama-sama lebih besar gitu. Dan untuk di periode 2025 Q3 ini bagusnya ada kenaikan 100% ya gitu ya, dari 4,7 jadi 9,2. 9.200.000 ya, 4.700.000, 9.200.000 ya, dikalikan dengan kurs, ini kan triliun ya. Nah setelah itu kita langsung cek ke bagian saldo laba ya. Nah ini nih nilainya pakai saldo laba yang ini.
Nah, kenapa sih saldo laba ini harus kita lihat gitu ya? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan gitu ya di luar dividen ya dari semenjak pertama kali perusahaan ini berdiri sampai sekarang 2025 Q3 gitu. Jadi kita lihat nih ya, jadi si Antam ini dari dulu pertama kali berdiri, pertama kali beroperasional sampai sekarang 2025 kita itu telah menghasilkan total profit sebesar 17,3 triliun di luar dividen yang dibagikan. Ya, jadi ini perusahaan ini bagus. Dia apa? Dia nilainya positif, makanya bisa bagi dividen. Karena kalau perusahaan yang rugi melulu, biasanya dia nggak ada saldo laba, bisa adanya tuh saldo defisit atau akumulasi kerugian atau defisit gitu ya. Jadi kalau rugi terus gitu ya nggak akan bisa bagi dividen gitu ya. Di mata saya perusahaan yang saldo labanya negatif itu adalah perusahaan yang bermasalah gitu ya. Ya kalau saya menghindari gitu ya, ngapain beli perusahaan yang rugi melulu ya, terlepas nanti harga sahamnya itu digoreng naik gitu, saya sih nggak peduli gitu, karena fokusnya saya adalah di perusahaan yang memang baik dulu dari dalam gitu ya. Kalau masalah harga nanti selera aja gitu. Nah, setelah itu di sini kita langsung ke bagian ekuitas pemilik ya, yang ini nilainya. Ya, owners equity. Nah, kita lihat ya kenapa harus dipindahkan ya untuk dapat nilai PBV-nya gitu. Nah, ini kita lihat ya, ini ada rasio saldo laba terhadap modal awalnya nilainya 0,97 ya. Ini bagus ya, mendekati 1 atau mungkin 1 karena termasuk dari dividen. Kalau enggak maksud saya kalau dividennya digabung gitu dimasukin dia nilai udah 1 artinya udah balik modal. Jadi si rasio ini adalah untuk menilai gitu ya ya tadi saldo laba terhadap modal. Jadi si Antam ini udah menghasilkan total profitnya itu sebesar 0,97 kali modal gitu ya, hampir balik modal gitu ya. Kalau dimasukin pasti lebih dari 1 gitu ya. Ini bagus ya. Nah, pastinya kalau PBV ya ini memang agak kemahalan ya, karena 2,24 buat saya kemahalan karena saya cari yang di bawah PBV-nya kurang dari 1. Tapi kalau teman-teman ternyata ini cukup murah ya silahkan gitu ya. Kita akan penilaiannya berbeda gitu. Dan lalu setelah itu kita masuk ke bagian laba rugi. Ya. Di laba rugi ini gitu ya, kita langsung cek ke bagian penjualannya. Kalau saya memang cuma pakai 3, ini yang paling penting buat saya. Gitu. Jadi saya kayak laba usaha, laba sebelum pajak gini-gini sih agak jarang gitu ya, kecuali kalau memang perlu sekali. Nah, ini kita langsung pindahkan aja ya yang di penjualan gitu ya. Nah, ini bagusnya gini ya, di penjualan gitu kita lihat nilainya naiknya agak lumayan ya, bagus gitu ya. Perusahaan yang bagus itu perusahaan yang revenue atau net salesnya atau total salesnya ini dia cenderung naik gitu, artinya barang dan jasanya yang ditawarkan perusahaan itu dia disukai oleh customer, dia dibutuhkan oleh customer. Dan nanti si pendapatan ini nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa ya, COGS. Nanti keluarlah nilai laba bruto atau laba kotornya. Nah, si laba kotor ini penting gitu ya. Kenapa? Karena si laba kotor ini untuk melihat gitu ya kemampuan perusahaan itu menempatkan nilai harga jual barang atau jasanya itu di atas harga modalnya. Gitu kan, di sini kita lihat tuh ya margin laba kotor 15% gitu. Jadi kan kalau bisa jual barang 100.000 ya modal 85.000 dapat ambil margin 15% gitu ya. Ini kan untuk menghitung ya inti efisiensi langsung perusahaan gitu ya. Jadi memang bagusnya memang carinya yang GPM-nya ini tinggi gitu. Cuma kembali dihitung kembali ya ke rata-rata GPM sektornya gitu. Dan ini memang bagusnya untuk gross profit dia naiknya 150% ya, berarti ya bagus nih ya. Terus juga ini ada kenaikan GPM, bagus gitu ya. Semakin besar GPM, berarti semakin besar untuk net profit marginnya, karena si laba bruto ini nanti dikurangi dengan ini beban usaha, beban umum, beban pajak, beban lain-lain, bla bla bla. Nanti keluar laba periode berjalan ya. Ini inti dari laporan laba rugi gitu, perusahaan ini untung atau enggak nilainya yang ini ya. Nah, kita isi aja dulu ya. Nah, ini bagus ya, net profitnya ini dia naik tuh ya, naiknya hampir 200% ya, bagus gitu ya. Ini nggak tahu nih harganya naik tinggi nggak ya, harga sekarang 3.000 gitu ya. Saya nggak ngecek chart habisnya gitu, jadi silahkan dicek aja gitu ya. Nah, jadi memang kinerjanya sih sekarang bagus ya, bagus gitu. Dan PR-nya juga udah lumayan ya, dia udah di bawah 15 ya, di bawah 10 malah ya, jadi udah cukup menarik secara PR gitu. Nah, lalu gitu ya, kita jangan cuma berhenti di laporan laba rugi.
Tapi kita harus lihat juga nih laporan arus kasnya gitu ya. Terkadang laporan keuangan arus kas ini kadang terlewat gitu ya di berita gitu lah, kadang kelewat gitu. Padahal sebenarnya penting karena dari sini kita bisa memvalidasi si pendapatannya. Nanti ada ini nih rasio penerimaan kas terhadap pendapatan ya. Ini untuk menghitung berapakah jumlah uang yang diterima gitu ya perusahaan dari pendapatannya gitu persentasenya gitu. Nah ini kita lihat dulu nih. Nah ini ya 68 kita pindahkan dulu. Ini angkanya yang paling atas yang ini ya. Nah ini kita lihat ya rasionya bagus ya 94% gitu ya. Memang ada penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Artinya si perusahaan ini nih ya si Antam ini dia akan mengaku pendapatan itu 72 triliun. Nah uang yang diterima itu sekitar 68 triliun gitu ya, rasionya 94%. Berarti ini bagus, artinya customer tuh bayar 94% dari pendapatannya. Jadi kalau gampangnya teman-teman jual barang 100 juta, customernya bayar 94 juta. Nah sisanya gitu ya 6 jutanya atau 4 triliun ini kemana? Ya dia berubah dalam bentuk piutang gitu ya, dan harus ditagih oleh perusahaan gitu ya. Jadi sebenarnya si rasio ini juga untuk menghitung gitu, untuk menilai kemampuan perusahaan menagih piutang-piutang yang sebelumnya tertagih gitu, atau melihat performa perusahaan dalam menagih uang kas gitu ya yang masih ada di luar lah. Kayak gitu ya, penagihan utangnya harus bagus gitu. Carinya yang mendekati 100%, tapi ini udah bagus kok ya, mendekati 95% gitu. Dan ingat uang kas ini tadi digunakan untuk apa yang diterima ini? Untuk bayar operasional, bayar ekspansi usaha, dan juga bayar pinjaman ke bank ya. Dan ini kita lihat nih ya, bayar operasional. Nah, udah uang yang diterima, bayar supplier, tuh bayar gaji, bayar pajak, bayar bunga, bla bla bla. Nanti keluar net CFO yang ini. Ya. Nah, ini gitu ya, nilainya yang bagus itu harus positif seperti ini ya. Ini kinerjanya sangat baik ya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Karena kalau nilai positif si CFO ini artinya perusahaan ini menghasilkan uang tunai dari bisnisnya gitu ya, nggak habis untuk bayar operasional. Kalau di periode sebelumnya kan bayar habis buat operasional dan juga nombok gitu ya, harus keluar uang dari dompet juga gitu. Jadi yang sekarang ini udah perbaikan yang sangat baik ya. Lalu digunakan untuk apa? Untuk ekspansi usaha gitu ya, atau misalnya peningkatan investasi, perolehan aset tetap, bla bla bla. Cuman untuk periode sekarang ini nilainya positif gitu ya, artinya perusahaan ini gitu ya, si Antam ini sedang menahan ekspansinya gitu ya. Tuh kan ada pencairan deposito ya, ini sebelumnya juga sama nih ya, tuh ada pencairannya gitu kan. Kalau yang ini bisa wajar gitu, kenapa? Karena uang operasionalnya dia kan nggak cukup ya, jadi mungkin dia jual aset gitu ya, atau pencairan deposito gitu untuk bantu menutupi si CFO-nya. Cuma kalau kelebihan ini kan terlalu besar nih nilainya, dia pasti bayar untuk ini. Nah ini tuh benar tuh gitu ya, bayar pinjaman ke bank, dan juga ada bayar dividen juga ya, nilainya negatif seperti ini nih. Sebenarnya bagus ya, nilainya memang harus negatif gitu. Cuman memang kadang kalau mau lebih akurat, kadang si pembayaran dividen ini sebaiknya dihapus ya, maksudnya disesuaikan gitu, jadi bisa kelihatan gitu ya. Dan jadi kan kalau misalnya kayak gini gitu polanya, kadang kesannya itu kalau yang periode sebelumnya, kita bicara yang periode sebelumnya, kesannya itu dia cairkan deposito untuk bayar dividen ya, untuk bayar dividen dan juga untuk bayar operasional, kesannya seperti itu gitu ya. Nah kalau yang sekarang gitu dia jauh lebih baik gitu ya. Kenapa? Karena kan ini uang kas CFO-nya besar ya, dia mungkin nggak ya, ekspansinya mungkin agak sedikit dikurangi ya gitu. Nah tapi dia bisa bayar dividen gitu, dan untuk aktivitas pendanaan ini nilainya kecil ya, jadi si aktivitas operasional untuk bantu bayar ini dividen. Jadi yang ini kesannya lebih nyata gitu ya, uang untuk bayar dividen lebih nyata dari uang hasil operasi bisnisnya gitu. Dan ini bagus ya, ada kenaikan kas tarakas ya. Jadi memang polanya ya memang ini plus min gitu ya. Saya memang lebih suka yang ini negatif. Cuman kadang plus juga relatif ya, tergantung, kita harus lihat juga kondisinya gimana gitu ya, pos-pos keuangan apa yang berkaitan gitu, kenapa dia nilai positif, nggak selalu buruk ya. Jadi makanya ini ada kenaikan kas yang lumayan besar gitu ya, bagus nih, mungkin dari CFO-nya yang periode sekarang lagi bagus-bagusnya gitu ya. Nah jadi untuk si Antam, pendapat saya gimana ya? Pendapat saya ini perusahaan baik ya, perusahaan bagus, kita bayar dividen 3 tahun terakhir bagi dividen gitu ya, bagus, saldo labanya positif, sudah makan total profit sebesar ya katakanlah 1 kali modal gitu, udah untung. Dan juga ini kan kalau dividennya ini dimasukkan lagi nilainya pasti udah lebih ya, jadi perusahaan yang sudah terbukti untungnya terbukti baik gitu ya. Cuma memang untuk harga
berdasarkan PBV-nya ya memang buat saya agak kemahalan ya, saya cari yang kurang dari 1 gitu. Nah untuk PER memang udah cukup menarik juga ya, kurang dari 10 gitu, secara pola arus kas sebenarnya ini baik juga sih ya, dia tadi udah dijelaskannya dia menghasilkan uang tunai dari bisnisnya ini besar gitu ya, untuk bayar dividen, bayar pinjaman gitu ya, tapi mungkin kegiatan ekspansi usahanya mungkin nggak ya bisa dibilang mulai lebih agresif ya dibandingkan dengan periode sebelumnya gitu. Nah, jadi mungkin itu aja gitu ya. Ya jadi kesimpulannya ya mungkin harga PBV 2,24-nya mungkin layak gitu ya, dihargai memang pantas premium ya karena dengan kinerja yang sekarang gitu ya baik gitu. Nah jadi nggak tahu nih untuk teman-teman Anta menarik atau enggak ya gitu ya, boleh teman-teman kasih pendapatnya di kolom komentar gitu ya. Menarik kasih pendapat, tidak menarik kasih pendapat juga ya, supaya kita bisa sama-sama saling bertukar pendapat gitu ya satu dengan yang lain. Oke teman-teman, itu aja mungkin untuk saham request gitu ya, saya pending sampai nanti mungkin awal Desember atau minggu kedua Desember ya gitu. Dan kalau memang ada pertanyaan seputar investasi saham, boleh sampaikan kita di kolom komentar, kita nanti akan saya respon. Oke, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat gitu ya sharing dari saya. Mudah-mudahan bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan gitu ya. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.